Ingkang nembe rawuh kadang mitra ingkang sampun ngasta kopine piyambak-piyambak ing dalem menika wonten ing studio Cikal Lalit Sanggar napa menika kawruh kawula ngaturaken rawuh. Saderengipun kawula matur menapa ingkang badhe kula aturaken menika babagan sedulur papat lima pancer ingkang karangkum penjabaranipun wonten ing dina 4 dina 5 di pasaran Gangsal nggih. Kliwon legi paing pon wage. Terus wateke Jepang bayi ingkang mijil wonten ing alam donya. Nggih. Monggo sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Pangeran ingkang Maha Welas lawan asih. Ingkang kanthi rahmatipun panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing Sanggar Cikal Lalit menika kanthi niat giring pangertosan langsung kawruh maksudi ing kawruh ngantokan jari. Nggih. Kaping kalih mugia selawat salam dening junjungan kita Nabi akhir zaman ingkang sampun mentasaken saking zaman kajublukan umat manungsa dumateng jaman pepadang lan mugia sapatipun saged mitulungi dumateng kula panjenengan sami ing yaumil akhir dinten akhir. Untuk kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang pasaran limo atau watek bayi yang lahir. Jadi ada pasarannya apa saja tadi saya sebutkan. Ada wage, kliwon, legi, paing, pon. Oke. Kita awali dulu ini secara metodologi yang paling sederhana. Kita menggunakan telapak tangan kita untuk membaca itu. Nah, untuk membaca pasaran 5 menggunakan metodologi yang paling sederhana yang dekat dengan diri kita, yaitu menggunakan telapak tangan. Ya, kita mulai dari kliwon dulu. Kliwon itu seperti jempol, ya. Nah, ingat ya di sini ya, kliwon, legi, paing, pon, wage. Nah, di sini kliwon ini sebagai pancernya. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah sedulur papat limo pancer, maka kliwon pancernya itu di sini. Papat limo, ya, sedulur papat limo pancer. Itu ya telapak tangan ini ya. Ini akan merangkum ke semua sifat dari 4 anasir atau 4 unsur. Yang pertama dari kliwon apa? Legi. Nah, legi itu seperti anasir angin sifatnya. Paing lebih tinggi tuh. Dia sifatnya seperti api. Kemudian pon itu seperti air. Kemudian wage ini biasanya rada ceklek sih. Dengan menggunakan telapak tangan itu tak gambar ini Mbak ya, dan gampang. Rodot, nah gitu dewe. Nah, terus ini misah biasanya. Nah, enak lah. Kliwon ya, kliwon itu angkanya di bawahnya jari tengah, ya nah. Ini kliwon, ya. Kliwon legi, paing, pon, wage. Ya, yang paling kecil sendiri wage. Ini wage ini ya aja gelo, kadang ya gelem ceklekan, mergo sensitif. Dia itu sensitif. Tapi nanti istimewanya ini luar biasa. Nanti tak kasih tahu. Menurut orang-orang sesepuh dulu ya. Jadi yang paling tinggi dulu. Jadi neptunya paing itu adalah 9. Yeah. Kemudian setelah ini yang paling banyak mengikat adalah menggunakan jempol. Jempol berarti wok. Kemudian setelah dari jari ini kan ada jari yang tingginya di bawah sini. Di bawah apa? Di bawah jari tengah. Itu sini ya. Nah, ini berarti angka 7. Nah, dan kemudian
kalau untuk pasaran limo itu tidak ada angka 6-nya, jadi langsung lompat ke angka 4. Nah, jadi jaraknya itu paling adoh dewe. Jadi mungkin kalau jarinya itu ada 6, terus ada di sini ada jari lagi, ya ini mungkin nomor 6 karena dia itu agak misah, tapi biasanya misah kayak gini. Jadi jaraknya rada adoh itu ya. Wage itu lompatannya ke angka 4 kan gitu. Karena dan di sini kan tidak ada angka 6, menghormati angka 5-nya, jadi ke angka 5. 5, tidak ada 4. Nah, tidak ada 6-nya, ya, melompat ke angka 5. Jadi begini cara ngitungnya. Sing dhuwur dhewe di jari ini berarti ini paing, ya, paing PH. Terus kliwon KL, ngoten mawon nggih. Pakai bahasa Indonesia, pakai Latin mawon, gampang. Lalu selanjutnya pon. Niki legi, bisa legi, gitu. Terus pakai, tak gambari serota api. Nah, seperti ini. Kenapa? Paing itu paling tinggi. Ya kita lihat kalau di jari kita ini ya, ini paling tinggi ya. Ini lambangnya kalau dari 4 anasir, kok ada jari 5 mas? Kenapa kok nggak 4 saja pasaran itu? Karena orang Jawa itu kan punya kepercayaan sedulur papat 5 pancer. Nah ini ada 4, itu ada 1, 2, 3, 4-nya itu ada di sini. 1, 2, 3, 4 itu ada di sini. 1, 2, 3, 4. Dan ini pancernya. Ini yang ke 5. Dan kalau lambang anasirnya itu, ya, tadi kan sambil merokok ya, ini api. Paing itu tertinggi api. Kenapa api itu tertinggi? Kita ada ilustrasi kok ini. Jadi api itu berdiri, selalu berdiri, tidak mau ditundukkan. Jadi bagaimanapun caranya dia tetap naik. Nah ini lambangnya lambang amarah. Jadi ini api, anasirnya api. Ini amarah, ya. Jadi amarah tertinggi itu. Kemudian yang nomor 2 adalah di kliwon yang angka 8 ini. Kalau kliwon adalah anasir dari keseluruhan dari rangkuman anasir dari 4 ini. Saya lagi setelah api atau paing kan legi paing gitu ya, urut-urutannya. Yang nomor 1 ini adalah anasir angin, gitu. Kalau angin itu sifatnya datar, kalau tadi sifatnya berdiri ya, kalau ini datar. Datar ya, jadi datar. Amarah tadi ini supiah, kalau orang Jawa bilangnya supiah. Kemudian pon itu lambang air, ini air ya. Jadi orangnya lembah mana seperti samudra itu luas, sehingga tempat bermuaranya segala sesuatu, menghidupi dan lain-lain. Sifat air yang sangat dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup di bumi ya terutama. Kemudian wage itu lambangnya lambang tanah atau bumi atau tanah. Nah ini air itu mutmainah, jadi sifatnya dia turun ke bawah ini. Kalau bumi dia sifatnya gravitatif, ya nah. Sifatnya gravitatif. Ini adalah aluama. Kemudian ini kalau tadi angin ya, angin itu supiah, angin. Ini api, gitu. Tentang paing adalah apa? Anasir api ya. Jadi karakter api itu tidak mau ditundukkan, jadi tertinggi. Kalau orang pasaran paing rata-rata itu tidak mau diburi oleh orang Jawa. Jadi karena dia itu merasa paling tinggi, jadi serba lebih tinggi, tidak mau ditundukkan. Nah, api itu akan menjadi semangat manakala kita mampu mengontrol api. Di sini adalah butuhnya sebuah pengendalian. Bagaimana pangruating diyu. Jadi ini sifat kasarnya. Diyu itu kan
raksasa ya. Sastra Jindra Yuningrat Pangurating Diyu. Nah, Watuk Diyu ini adalah raksasa. Kalau di saudara-saudara kita di Bali itu menyebutnya sebagai Panca Mahabuddha, yang terdiri dari api, angin, air, tanah, dan angkasa. Gitu ya. Kalau di Jawa, sifat Pahing ini merupakan sifat tertinggi yang memiliki karakter seperti api. Api dianalogikan sebagai amarah, meledak-ledak, eksplosif seperti bom, das gitu. Kadang-kala untuk membunuh nyamuk saja, manakala kita tidak terkendali, itu bisa menggunakan bom misalnya. Nah, untuk perkara kecil saja kok pakai bom ya, kan itu merugikan sekali karena kita tidak terkendali, ibaratnya seperti itu. Tetapi tanpa api, kopi yang panjenengan minum itu nggak akan bisa manis, tercampur dengan gula. Kopinya juga tidak terasa aroma kopinya, kemampul di atas air. Nah, itu dibutuhkan api untuk memanaskan segala sesuatu. Tanpa api maka semangat itu tidak ada. Nah, ini akan kita ruat menjadi semangat. Yang tadinya amarah yang meledak kemudian menjadi semangat. Gitu ya. Jadi amarah ini akan menjadi semangat. Kokian semangat yang menggebu-gebu berapi-api istilahnya kayak gitu. Oke. Sifat api ini kadangkala dia memiliki suatu ketulusan, kadangkala harus membakar dirinya sendiri. Kalau dia punya pesona yang baik bagi sesamanya, maka dia akan menjadi pepadang yang jaga, menjadi cahaya di saat gelap bagi saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan atau pepeteng istilahnya. Maka orang Pahing ini mereka dengan sukarela akan memberikan penerangan bagi sesamanya karena sifatnya api menyala. Dari Pahing ini memiliki sifat api, warnanya merah. Kalau di Jawa itu ada catur warna ya, ada merah, kuning, putih, dan hitam ya, catur warna. Kemudian yang tengah-tengah sendiri itu warnanya biru biasanya. Warna aslinya 5. Pahing seperti api, warnanya merah. Kemudian ini lambang amarah, yang kemudian ketika diruat akan menjadi semangat. Selanjutnya kalau untuk legi ya, ini pon dulu aja ya, saya lanjutkan ke sini ya. Pon itu air itu walaupun setinggi-tingginya dia tetap bermuara ke lautan, lembah mana. Orangnya biasanya santun-santun, halus, orangnya lemper. Itu kelahiran pon biasanya. Rata-rata jadi pandito, jadi brahmono, itu paling apa istilahnya, paling pantas kalau memiliki kewibawaan seperti air, landai, tenang gitu ya. Warnanya air kalau dalam catur warna itu putih ya. Ini lambang mutmainah ya. Tapi perlu diingat bahwa air kalau tenang bisa menghanyutkan, tandanya dalam. Semakin orang pon ini diam, maka dia orang yang cukup berbahaya karena bisa menenggelamkan siapapun. Air menjadi unsur terpenting dalam kehidupan di bumi, bisa menumbuhkan semua makhluk. Tanpa air kita nggak bisa apa-apa. Tetapi perlu diingat, kelemahan dari Neptupon ini manakala dia terkotak pada suatu wadah yang tidak tepat atau di pembuangan. Sampai tahu peceren ya. Nah, itu akan menjadi sumber penyakit ya, dan itu tidak layak untuk diminum. Jadi orang pon ini rata-rata yang paling bagus ada tempat-tempat yang bersih, perilakunya, jaga perilaku, Sulabawa munolan muninya. Ketika bisa dijaga, maka dia akan menghidupi banyak dari saudara-saudaranya. Selanjutnya Wage. Wage itu lambangnya bumi, warnanya hitam kalau dalam catur warna ya. Lalu Wama.
Al-wamah itu kalau tidak bisa dikontrol, dia akan menjadi keserakahan yang luar biasa, serba kurang. Sifatnya memiliki sifat gravitatif bumi itu. Jadi walaupun dijauhkan, misalnya dia dicintai oleh seseorang, walaupun dijauhkan tetap akan kembali lagi. Sifat bumi itu kan dijauhkan akan kembali lagi karena memiliki daya gravitatif magnetis yang tinggi. Karena sifatnya al-wamah di sini rata-rata bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Di sini babakan bondo donya itu sebenarnya memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap dirinya. Jadi kalau bisa di menit yang bagus itu menjadi seorang jutawan, ya hartawan, orang yang terpandang dengan kemewahan. Tapi ya kelemahan karakter jarinya itu kan kecil ya. Diwakili di sini dia sensitif, ya kan. Kalau salah kita ngeluk orang kelahiran Wage, maka dia akan mudah ceklek, patah. Kalau sudah patah ini yang kemudian bahaya. Sama seperti anasir kayu bumi itu sama. Jadi bisa ceklek di situ. Tapi dia kalau dibiarkan pada posisi yang tepat, dia akan tumbuh besar. Walaupun dia berdekatan dengan air comberan sekalipun, bisa subur itu. Artinya berdekatan dengan orang pon, walaupun seburuk apapun orang pon itu, mereka akan bisa sinergi. Itu ya. Selanjutkan, kalau ladi yang pertama adalah legi. Saya taruh di akhir di sini, tapi pembahasannya enak ya. Legi ini angin, ya. Warnanya kuning kalau orang Jawa sebutnya. Kalau dalam catur warnanya kuning. Ini lambang Supia. Ya. Ini menjadi sebuah cita-cita. Tadi menjadi semangat, ini cita-citanya. Jadi pengangen-angen, kahyuangan. Ya. Orang yang panjang angan-angannya itu juga tidak bagus, karena dia bisa jatuh pada khayalan tingkat tinggi, sehingga tidak mampu membedakan antara realitas dan imajinasi. Akan tetapi, manakala sifat dari pelayaran legi ini bisa berada pada wadah yang tepat. Anda tahu mobil itu nggak bisa jalan nek bane ora diisi angin. Kalau bannya tidak diisi angin, ya gembos, tidak bisa jalan. Angin ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat, bisa mengangkat apapun, walaupun dia itu nampaknya nggak ada dayanya. Tapi manakala ditempatkan pada tempat yang tepat, dia mampu memikul beban seberat apapun di luar ekspektasi dari neptu-neptu yang lain. Ada nggak bisa dipahami ya? Kemampuan secara psikologis masing-masing neptu itu berbeda-beda kecenderungan atau ketertonjolannya. Misalnya legi, dia memiliki cita-cita dan ekspektasi yang cukup tinggi. Angen-angen, angen ini ibaratnya kalau dilambangkan sebagai satu unsur yang datar, ya kan? Ini bisa masuk ke segala lini, ya, ke segala ruang. Ya. Cuman biasanya kalau orang pelayaran legi ini, kalau pas nakal-nakal ini dicanda kayak angin, orang kena cekel wong, ya itu pas masih muda-mudanya. Biasanya seperti kalau orang tua nanti anaknya lahir legi, ya jangan terlalu dikekang teman-teman, atau kita mengharapkan sesuatu yang bisa patuh terhadap orang tua yang memang agak sulit. Karena apa? Tidak bisa dipegang, gitu. Cekel rene mlayu rono, ibaske, dan sangat ringan dalam artian mudah terpengaruh, gitu. Tapi kalau dia sudah penguatannya jadi, artinya sudah akil balik, itu biasanya dia akan mencari wadah yang tepat pada posisi yang tepat, maka dia akan mampu menggunakan potensinya menjadi luar biasa, mampu mengangkat banyak hal yang berat yang hampir dikatakan mustahil bagi pelayaran-pelayaran yang lain. Kekuatannya besar. Itu sampai lihat hidrolis itu ya. Hidrolis itu kan kalau tanpa pompa air, pompa angin itu ya tidak akan kuat menggempur, dan itu paling hemat menggunakan angin. Roda berputar pakai angin, pelampung ketika orang tenggelam pakai angin, dan angin itu adalah nafas bagi setiap makhluk di bumi. Jadi tanpa terasa
tanpa disadari, walaupun sulit dipegang tapi menghidupi, itu menjadi tali ning jiwa. Tanpa angin maka sesuatu yang bernyawa itu tidak ada. Dan juga angin memiliki secara psikologis adalah cita-cita, jadi punya target gitu ya. Kalau untuk soal target ini paling jago, target ya, kecenderungan pada target. Sebenarnya kalau payung, api itu yang menyemangati. Kalau seandainya tidak ada target tanpa ada semangat, maka tidak bisa dimulai sebuah pekerjaan itu. Ini semangat ini kalau tidak bisa terkendali, dia akan mampu membakar banyak hal. Biasanya kalau pelayanan payung itu, kalau wage itu kan hasil ya, biasanya kalau banyak uang gitu ya, orang wage itu bahan bakarnya itu biasanya wage payung ini ya. Seperti api menyala tanpa ada kayu ya dia tidak akan bisa nyala, tanpa ada minyak dia tidak akan nyala, jadi harus ada bahan bakarnya. Makanya orang payung terkenal boros. Sudah tahu bersemangat, dibiayai lagi, habis biayanya, dia akan menjadi ledakan yang dahsyat. Tapi kalau tanpa kontrol, yang terjadi adalah kerugian yang besar. Kemudian kalau seandainya kita mampu mengontrol, lihat kendaraan itu tanpa api, ya tidak mampu bergerak. Jadi selama bisa di-manage dengan bagus, ini kalau belajar manajemen bagus pahing ini, dia akan menjadi sumber kekuatan penggerak. Ya, gitu ya. Penggeraknya dari sini semangat. Kemudian pon, kecenderungannya adalah seperti air. Tadi saya katakan kalau dari sisi negatifnya adalah kalau dia didiamkan berada tempat yang salah, di tempat pembuangan, maka dia akan menjadi sumber penyakit. Ya, akan tetapi kalau pengruatannya dengan wage tadi ya, bisa menumbuhkan tumbuhan wage itu menjadi subur. Jadi pon ini seburuk-buruknya pon ketemu wong wage masih bisa dimanfaatkan menjadi lebih maksimal gitu. Akan tetapi kalau dari sisi positifnya, sebaiknya orang wage itu cenderung berada di tempat yang bersih, karena dia adalah lambang jiwa yang damai, seperti lautan hati, lapang ya. Dan 2/3 bumi itu isinya juga air. Di sana banyak makhluk yang masih misteri di sana. Kedalaman Samudra Minangkabaunya luar biasa. Lambangnya air. Ya. Tanpa air maka tidak ada yang tumbuh dari semangat tadi. Itu cita-cita tidak tercapai tanpa adanya semangat. Kemudian tanpa adanya sesuatu yang bisa memulai atau mengendalikan, itu juga tidak bisa goals ya. Wage lambang bumi, sifatnya gravitatif, jiwanya adalah luamah, ini cenderung dengan kekayaan. Jadi untuk mencapai cita-cita itu goalsnya di sini ya, goalsnya di wage luamah ya. Sekarang kalau saya ditanya apakah ini sifat 4 itu kemudian bersifat universal, ya kita coba pernah lihat film Cina ya yang namanya Pad Kai itu ya. apa namanya, Sun Gokong ya, Kerasakti itu ya. Kalau di sana itu, ini kalau tak analogikan ke cerita Kerasakti gitu. Nah, kita mulai dari mana? Dari ponnya dulu ya. Pon itu mutmainahnya adalah Biksutongnya itu, Biksutong ya. Kemudian kalau untuk yang berapi-api, yang penuh semangat ya, itu siapa namanya? Sun Gokongnya ya. Nah kemudian ada yang kayak manusia itu yang warnanya putih atau biru itu, nah itu lambang langit atau lambang angin ya. Lambang angin kan wujing ya. Wujing, siluman kan, disebut sebagai siluman, tidak nampak ya, tidak bisa dipegang. Wujing itu kan karakternya kan sulit dipegang itu. Kemudian wage ya, ini patkai, patkai ya, patkai ya. Nah, di sini dia kan makan minum luamah ya, luamahnya besar. Nah kalau ini wayangnya seperti apa dari pelayanan 4 ini?
Kalau dalam Wiracarita Ramayana itu disebut sebagai libido natalis atau asal usul kejadian manusia. Jadi Begawan Wisrawa itu punya anak 4, ya kan? Yang pertama adalah Rahwana. Rahwana itu lambang amarah, lambang api. Ya, jadi Rahwana itu yang paling ini Rahwana. Ya, Rahwana. Kemudian yang legi ini Sarpakenaka, gitu. Sarpakenaka. Bingungan gitu, bisa rada provokatif sedikit. Ya. Legi bersifatnya angin, tapi itu sifat buta ya. Sifat keburukannya gitu ya. Jadi kalau orang legi ini kalau provokasi pinter nek dodolan mesti akeh payune. Apalagi sekarang musimnya musim di TikTok, ada di marketplace itu online semuanya kan unsur-unsur angin ya, teknologi itu. Ini orang legi paling pinter kalau promosi. Jadi kalau yang punya perusahaan-perusahaan itu ambil aja orang pelayanan legi itu untuk sebagai promosi ya, yang mempromosikan. Jadi sales yang pinter ini. Pelayanan. Kemudian Rahwana itu paing ya. Kemudian Sarpakenaka legi. Nah ini yang wage siapa? Kumbakarna. Kumbakarna ini wage. Jadi mangan turu, bermangan turu. Panganannya wakeh aja. Lambangan dari raksasa yang besar yang cuma makan, minum, ya, setelah itu tidur lagi. Karena sifat al-wamah itu yang terwarisi pada diri kita adalah keinginan tidur yang besar, makan yang enak. Sama seperti patkai loh. Kalau di Cina seperti ini lambangnya. Nah, kalau yang pon tadi kan biksu tong, itu sifat kapanditan. Nah, di sini kalau dalam Purwacarita ini lambangnya adalah wayangnya ya Raden Wibisono. Wibisono, Gunawan Wibisono itu. Jadi dalam Purwacarita itu kan Rama dan Sinta. Rama punya istri Sinta. Sinta dicolong Rahwana. Ya. Kemudian si Rama mencari istrinya di kerajaan Ngalengka. Nah, itu kalau dalam libido natalis atau asal sakan paraning dumadi itu bisa dibencah. Rahwana itu adalah gelora asmara, ya, menggebu-gebu. Ya, lambangnya Rahwana. Kemudian bumi kandungannya atau pertiwinya atau alam rahimnya di Alengka sana adalah lambang Kumbakarnanya, ya kan? Kemudian bisikan-bisikan ruhani dalam bentuk angin itu ya Sarpakenaka. Kemudian air itu Wibisono. Dilambangkan dalam rahim itu ada air, kawah itu ya. Jadi bayi atau embrio di dalam itu ada kawah atau ketuban, itu adalah lambang airnya. Kalau tadi tak ulangi lagi, yang api atau gelora asmaranya dari seorang Rama dan Sinta. Romo ke bapak, Sinta ke biung. Jadi sebelum kita jadi itu kan terjadi pergulatan di situ itu. Di atas ranjang maksudnya, nggak boleh ketawa kamu. Jadi api gejolak asmara, menggebu-gebu, rasa cinta, syahwat dan macam-macam kalau orang antara ketertarikan antara laki-laki dan perempuan gitu. Gelora asmara, api. Kemudian angin ya, desahan-desahannya, ya kan? Ada Kumbakarnanya, rahimnya, kemudian unsur airnya adalah kawahnya, ya kan? Kalau berasal dari air tadi Anoman seperti lompatan Anoman nyorot ning pundake Romo mencorot tekan negara Ngalengka. Nah itu kan embrio, saat belum jadi embrio itu sperma itu kan melompat dari pelanangan ke perempuan, ke rahim, baru terjadi pembuahan. Warnanya putih, karena Anoman itu putih. Nanti ada Anoman obong juga di sana. Biasanya kalau sampai klimaks itu kan jadi Anoman